Ada yang hatam tiap 30 hari, ada yang hatam 7 hari sekali, bahkan ada yang hatam 3 hari sekali kalau dia mengandung anaknya. Sanggup gak kita 3 hari hatam kira-kira? Nggak sanggup. 7 hari hatam? Nggak sanggup. Sebulan hatam sekali? Kurang sanggup juga kadang-kadang. Sekali hamil, sekali hatam. Bisa? Jangan sampai 9 bulan gak hatam sama sekali. Ya? Karena bacaan Quran ini akan menjadi tarbiyah buat anak kita. Yang namanya tarbiyah ada 2, qoblal wiladah, ba'dal wiladah, sebelum lahir dan setelah lahir. Yang namanya tarbiyah bukan pas setelah lahir doang, sebelum lahir juga ada tarbiyahnya. Bagaimana tarbiyah anak kita yang sebelum lahir? Baca Al-Quran. Bapaknya duduk di samping ibunya, istrinya, ya kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi pendidikan anak kita, sehingga dia terbiasa dengerin bacaan Al-Quran. Ada seorang anak dinamain sama orang tuanya Hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu artinya para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran. Itu kalau nangis dibacain Quran dia diam. Kalau nangis dibacain Quran dia karena bisa begitu. Karena sejak hamilnya sering dibacain Quran, bikin tenang dia. Dan yang bikin heran bapaknya, ketika baca surat Al-Waqiah dia nangis. Ketika baca surat Al-Rahman dia diam. Kok bisa begini? Baca lagi Waqiah nangis lagi. Balik lagi Al-Rahman, coba Pak, diam dia anaknya. Itu anaknya Ustadz Adi Hidayat. Anaknya Ustadz anak Adi Hidayat. Begitu ibunya baca idza waqa'at, nangis anaknya. Coba pulang baca Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, diam dia. Wah, merinding Ustaz Adi Hidayat mendapat hal itu ketika dibaca Al-Waqiah, isinya tentang kenikmatan. Ya, kalau Ar-Rahman isinya kenikmatan. Alaihi ala'i rabbikuma, kecil aja udah paham. Coba suami kita kalau ngambek bacain Ar-Rahman, dia nggak kira-kira marah dia, ya kan? Orang ibu belum masak dia ngambek, ibu baca Ar-Rahman, bikin ngambek dia, ya. Masak dulu, baca Quran kan suaminya, ya kan? Ini anak sudah paham ternyata. Ya, rahasianya apa? Karena dari hamil sering dibacain. Kalau anak begini ini insya Allah luar biasa banget, soleh banget ya. Mudah-mudahan kita punya demikian, amin ya Allah. Tidak boleh ada yang menyalahi aturan agama. Jadi budaya ada, dikemasnya kayak gimana nih? Kalau isinya ada yang bertentangan, tinggalin. Gak usah pakai tanya lagi, gak usah pakai ragu lagi. Karena di dalamnya ada yang bertentangan dengan perintah agama. Yang terakhir, ya, yang terakhir, budaya ini akan berlaku dan dibenarkan dalam agama. Syarat yang keempat, tidak ada kesepakatan di awal dari salah satu pihak untuk menolak budaya ini. Kalau ada pihak yang menolak, maka itu nggak boleh dilaksanakan. Bu, Pak, boleh Bapak Ibu menikahi anak saya ini, putri saya ini satu-satunya, tapi saya minta budaya nginjak telur misalnya atau budaya apapun ditinggalkan. Maka kalau ada ucapan kayak begitu dari orang tuanya, budaya tadi nggak boleh dipraktekkan. Tolong jangan pakai adat budaya Betawi, siapa pakainya Jawa, udah kita pakai ini. Selama yang di Jawa itu tidak bertentangan dengan. Tolong nanti ketika pernikahan gak usah ada palang pintuan. Saya nggak setuju dengan palang pintu. Ya udah, karena yang tuan rumahnya nggak mau pakai palang pintu, kita nggak pakai. Jangan kita paksa juga. Oh, nggak bisa. Oh, namanya Betawi pakai palang pintu. Jangan kita datangin palang pintu, berantem akhirnya. Bisa jadi berantem. Maka syarat yang keempat ini dalam praktek budaya, adat istiadat, tidak ada satu pihak yang menolak budaya tersebut dipraktekkan. Karena kalau ada yang menolak, kita paksakan juga, nanti bisa berantem. Karena adat budaya ini bukan sesuatu yang pokok dalam agama. 4 bulanan, kalau istrinya nggak setuju, Bang, saya nggak setuju kalau ngadain 4 bulanan, maka suami nggak jadi ngadain. Karena istrinya tidak setuju.
Setuju. Kenapa? Lebih baik kita 4 bulanan ini misalnya kita datang saja ke panti asuhan, langsung kita berikan duit buat panti asuhan. Ya silakan. Karena 4 bulan ini bukan pokok. Kalau yang pokok itu seperti sholat, zakat, ya kan? Puasa Ramadan, haji, itu gak boleh ada yang nolak. Kalau ada yang nolak, tetap kita jalanin. Bang, abang nikah dengan saya, syaratnya bang jangan sholat 5 waktu. Wah, nggak bisa. Sholat 5 waktu ini bukan buruk. Sholat 5 waktu ini pokok landasan dalam agama. Tapi kalau budaya, adat istiadat, ada yang menolak, maka budaya tadi tidak bisa kita praktekkan. Karena syarat yang keempat, yang terakhir, tidak ada pertentangan ya dari satu pihak. Ya, yang utamanya apa? Yang utamanya dalam 4 bulanan ini adalah mempersiapkan diri kita. Bagaimana nanti anak ini kita didik dengan pendidikan yang Islam. Hari ini, zaman sekarang ini mendidik anak rintangannya jauh lebih berat daripada era-era sebelumnya. Ya, tapi kita nggak usah berkecil hati. Kita harus yakin bahwa kita bisa mencetak anak-anak yang soleh dan solehah seperti ibu bapak kita dulu bisa mencetak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Oh, kita ini belum disebut sukses kecuali kalau kita sudah mencetak anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita bisa S2, S3, profesor, itu belum disebut sukses. Suksesnya kita itu kalau bisa membentuk anak kita anak yang sukses, anak yang taat, anak yang bakti sama orang. Maka kalau kita ini jadi anak yang bakti, itu tanda kesuksesan orang tua kita. Saya heran, ya, orang tua dulu di zaman ya sebelum kita, mereka itu bisa sukses mendidik anak, mencetak anak yang nurut, yang taat sama orang tuanya. Padahal kadang-kadang mereka nggak punya gaji bulanan. Suaminya kerjanya serabutan, tapi anaknya pada sukses jadi kayak gitu semua. Rahasianya apa sih? Ya? Padahal kita nih punya gaji bulanan, rumah besar, kendaraan mewah, tapi belum bisa juga mencetak anak yang soleh dan soleh. Salahnya di mana pada diri kita? Padahal orang tua dulu luar biasa perjuangannya, hidupnya sulit, susah, ya, serabutan, tapi bisa mencetak anak. 5 kiat kepada orang tua kita zaman dulu. Ini mudah-mudahan bukan buat buat kita semua. Yang pertama, sukses orang tua kita mencetak anak yang soleh dan solehah. 1, mereka selalu bersyukur. Banyak sedikit yang mereka dapati, yang Allah berikan pada rezeki mereka, mereka selalu bersyukur. Makanya saya kalau ngisi acara arisan keluarga nih di daerah Cipedak, yang tua-tua cerita sama saya. Saya dengar sendiri tuh, mereka yang cerita. Pak Ustaz, orang tua kami dulu mendidik selalu bersyukur. Apa contohnya Pak Haji? Kalau punya nasi sepiring, anak 10, apa yang dikerjain sama orang tua kita zaman dulu? Biar semuanya bisa makan. Petik apa tuh? Daun apa yang buat nasi goreng tuh? Daun mengkudu sebakul katanya. Nasi sepiring, daun sebakul buat 10 anak. Banyakan daunnya kalau gitu Pak Haji. Ya, yang penting semuanya makan. Begitu. Anak 8 ada yang cerita telur cuma 1. Apa yang dikerjakan orang tua kita dulu? Oh, barangnya banyak katanya, ya kan? Jadi potong 8, nggak ada yang bisa ngambil lebih, begitu ya. Itu saya dengar dari orang tua di daerah Cipedak, selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya, selalu dididik. Anak sekarang kalau dikasih ayam tiap hari, ayam apa yang keluar dari lisan mereka? Ayam mulu. Bayangin kita dulu makan daun banyak pernah protes? Pernah. Makan bagus, gak makan lapar sendiri. Itulah pendidikan orang tua kita dulu, menanamkan diri dan anak-anak mereka selalu bersyukur dengan pemberian Allah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah melihat kesuksesan teman kamu, tetangga kamu dan yang lain sebagainya. Anak kita temannya punya handphone baru, ngambek sama orang tuanya, minta beliin. Bersyukurlah nak, kamu ini udah ada handphonenya, ngapain mau ganti lagi? Oh yang baru, yang bisa dilipat begini, katanya gua bayar ini.
Akhirnya ibunya bingung, bapaknya bingung, utang sana sini demi memenuhi keinginan Makanya kalau anak kita dikasih handphone, jangan diberi, tapi akadnya dipinjem. Bapak, ibu beliin handphone nih buat kamu, tapi akadnya pinjem, bukan buat kamu. Walaupun ini hadiah ulang tahun, ini pinjem. Kalau kita akad dipinjem, kapan kita mau ambil boleh, kapan kita mau lihat isinya boleh. Karena kan sini saya mau lihat, ibu mau lihat apa isi handphone kamu. Oh nggak bisa bu, privasi, anak harus dijaga ini. Kalau akad ini dia nggak bisa hilangin. Buka passwordnya, apa pakai password? Ini kan punya ibu, dipinjemin. Dia nggak bisa macam-macam. Ya, jadi kita mendidik anak kita jangan selalu diberi. Bahkan berita terbaru karena saya sering baca juga tuh ya, bola tapi yang bagus-bagus, Cristiano Ronaldo anaknya 12 tahun minta beli handphone kagak dikasih, padahal duitnya miliar. Bener nggak? Dan yang suka bola anak laki tuh ya, anaknya 12 tahun usia mau masuk SMP tuh minta beli handphone sama bapaknya. Ya Allah, bapaknya gajinya sepekan 2 miliar. Sepekan 2 miliar per sebulan. Handphone mah kecil bagi dia, tapi dia nggak mau mendidik anaknya foya-foya, senang-senang, segala sesuatu ada. Dia pengen mendidik anaknya bagaimana kita punya jiwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri yang ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan. Yang kedua, orang tua kita dulu saya lihat selain selalu bersyukur, mereka rajin sedekah. Biar hartanya sedikit, kalau dengar nih ada pembangunan masjid, semangat. Ada yang beli semen, ada yang beli batu, ada yang ini, semangat. Ya, buat majelis taklim, semangat. Kota amal, semangat. Itu yang membuat mereka sukses mencetak anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Pertama, pandai bersyukur. Yang kedua, rajin bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala dan musibah yang akan menimpa diri kita. Yang ketiga, ini yang paling penting, pada diri orang tua kita. Ini jadi pelajaran berharga buat anak zaman sekarang yang ingin mencetak anaknya jadi anak yang saleh dan solehah. Mereka orang tua kita terdahulu itu hartanya halal, kagak ada harta yang haram dibawa pulang ke rumah buat kasih makan anak istrinya. Kalau zaman sekarang bu, ya kita bandingin nih, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia jadi gubernur, belum jadi khalifah, belum jadi presiden, masih jadi gubernur, dia pesenin itu istrinya, bang, silakan abang cari nafkah di luar sana. Saya dan istri di rumah siap menahan lapar, tapi gak siap menahan panas api neraka karena abang bawa harta haram masuk ke dalam rumah. Kira-kira ibu pesenin suami gitu gak kalau bekerja? Kagak. Begitu? Bagus suaminya. Abang kerja silakan cari nafkah, tapi jangan bawa yang haram. Saya dan anak gak siap menahan panasnya api neraka. Karena Nabi sampaikan, ayyuma lahmin nabata min haram. Wah, pinter istri kita ini, ya. Kalau ada daging yang masuk ke dalam tubuh kita dari harta haram, fannaru aulabi, maka itu sebongkah jenazah yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, itu pesan istri-istri salafus saleh. Kalau sekarang saya dengar kalau suaminya jabatannya tinggi, tetangganya jabatannya rendahan. Tetangganya punya mobil baru, dia belum beli mobil. Kadang-kadang istri sudah bilang ini ibu padahal kita jadi gitu, dan bosnya kan. Makanya nggak bisa beli mobil. Nama kalau di kantor, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang kayak begitu di sini nggak kira-kira? Ada. Amin ya rabbal alamin. Ini mah solehah semua nih. Amin. Selalu kompak dengan suami, jangan ada harta. Harta haram itu ada dua, jenisnya yang haram, yang kedua caranya yang haram. Nah, itu nggak boleh masuk ke anak kita tuh. Yang haram jenisnya omar, daging pig, ya tahu pig ya? Daging dog, ya kan? Nah, itu haram. Daging buaya itu haram. Di Thailand lagi ramai daging buaya dijual.
karena harganya lebih murah. Wah, itu haram, nggak boleh. Daging kodok nggak boleh. Anak-anak, mari ikut ayah ibu kita makan malam ini di kapal pesiar. Wah, seru banget. Pak, ini ada menu sirip ikan hiu. Aku mau cobain dong sirip ikan hiu kayak gimana. Oh, nah jangan. Sirip ikan hiu haram. Kenapa? Karena hiu ini termasuk hewan yang bergigi tajam. Dan giginya itu dipakai buat memangsa hewan. Bukannya semua seafood halal, Pak. Oh enggak semua hewan yang hidup di laut halal. Hiu contohnya halal. Karena dia bergigi, hewan bergigi tajam, hewan yang kukunya tajam, dipakai buat mencengkram musuhnya tuh. Seperti burung apa? Burung elang, ya kan? Itu nggak boleh dimakan, haram. Hewan yang hidup di dua alam. Di darat bisa, di laut bisa, di air bisa. Kata, buaya, ya. Kepiting sawah itu nggak boleh juga loh. Karena dia bisa hidup di air, bisa di darat. Tapi kalau rajungan, boleh. Rajungan tuh karena hidup di laut doang dia. Yang rajungan tuh, yang lobster misalnya, itu boleh. Karena dia hanya di laut saja. Kalau di darat dia akan mati, ya. Jadi kalau kita ngasih makan bendanya yang haram, wah itu bahaya, akan menahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Lalu yang kedua, yang haram itu bukan jenisnya, bukan ainnya, bukan barangnya, tapi caranya yang haram. Menipu orang, jahat sama orang, ngambil hak orang lain, itu termasuk harta haram. Karena yang dilihat caranya yang tidak dibenarkan dalam. Banyak penipuan hari ini, Bu, ya, demi uang mereka berani menipu orang lain, ya. Nah, ya. Nah, ini yang ketiga, hartanya orang zaman dulu tuh haram, nggak ada yang haram. Yang keempat, sukses orang tua kita mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Mereka selalu melihat positif pada diri anak-anak mereka. Mereka selalu lihat bagus anaknya, ya. Biarin orang lain melihat anak saya jelek, tapi saya ibunya melihat nih anak punya kelebihan. Itu yang terjadi pada orang tua kita. Ibu pernah tahu siapa orang yang pertama kali menemukan lampu? Pernah belajar nggak dulu? Siapa yang main lampu dulu? Thomas Alva. Dia waktu SD dapat surat dari sekolahnya. Mohon maaf, Bapak Ibu, anak Anda tidak layak